Hai guys, balik lagi bersama gua Ranggo Pato di channel pemrograman favorit kalian yaitu channel Kenapa Coding. Nah, sekarang kita akan membahas React version ke-19. Jadi ini adalah version terbaru yang dibuat oleh React. Walaupun sebenarnya ya untuk version 19 ini belum dirilis ya. Jadi per video ini dibikin React 19 itu belum dirilis. Jadi baru ada rilis kandidatnya. Jadi kalau misalkan kita mau nyoba ya untuk fitur-fitur terbarunya itu bisa kita pakai ya. Tapi itu versi RC ya atau LC atau rilis kandidat kayak gitu ya. Jadi ini untuk memperkenalkan aja dari developer React-nya, ingin memperkenalkan fitur-fitur terbaru dari React version 19 ini. Seperti itu. Oke, jadi sekarang gue pengen ngebahas yaitu kenapa sih React itu ada version terbarunya. Bukankah di version sebelumnya itu version 18 itu udah bagus kayak gitu ya. Nah, jadi alasannya ya, jadi React itu di-upgrade ya dari versi ke-18 ke 19 itu untuk memperkenalkan beberapa fitur baru yang nantinya akan meningkatkan performa dari aplikasi React itu sendiri dan menyederhanakan pengalaman dari developer. Jadi developer-developer yang pakai React itu lebih enak kayak gitu ya karena kodenya lebih sederhana. Dan dia juga performanya sekarang lebih ditingkatkan. Nah, itu adalah tujuannya ya. Nah, ini adalah alasan utama ya. Di sini gue rangkum ya beberapa alasan utama kenapa React 19 itu dirilis. Nah, yang pertama ya, itu untuk meningkatkan performa ya. Jadi, kalau di React 19 itu performanya itu lebih bagus. Kenapa? Karena di React 19 ini nanti akan dikenalkan dengan yang namanya itu React Compiler ya. Jadi akan ada React Compiler. Nah, jadi React Compiler. Untuk React Compiler ini, setahu gue ya, ini terinspirasi dari Svelte ya. Kalau misalkan teman-teman tahu ya ini, framework Svelte atau Svelte. Nah, jadi dia terinspirasi dari ini. Jadi ini hal yang biasa ya dalam framework untuk front end gitu ya. Dia ngambil fitur-fitur dari framework lainnya itu hal yang biasa kayak gitu. Jadi dia terinspirasi dengan Svelte, jadi dia bikin yang namanya React Compiler kayak gitu. Jadi React Compiler ini bertujuan untuk mengoptimisasi dari performa ya. Nah, jadi performa aplikasinya jadi lebih bagus ya. Kalau sebelumnya ya, kita akan bergantung banget dengan penggunaan dari use memo ya. Use memo atau React memo sama satu lagi use callback. Jadi satu lagi use callback. Jadi berpengaruh banget deh untuk bikin performanya jadi lebih bagus, kita bikin manual kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita pakai use memo, use callback ini emang oke gitu ya. Cuman cara pakainya, kapan kita pakainya, pembelajarannya gimana, nah itu rumit banget kayak gitu ya. Nah, jadi dengan menggunakan React Compiler ini nanti akan membantu kita mengurangi render ulang ya dari komponen kita yang tidak diperlukan kayak gitu. Nah, jadi nanti performa dari aplikasi React-nya jadi lebih bagus. Oke, selanjutnya itu adalah pengelolaan state yang lebih baik. Nah, jadi di React 19 nanti akan ada beberapa hook baru ya. Contohnya itu kayak use form state sama use form status. Nah, jadi nanti ada beberapa hook baru ya. Nah, ini tuh digunakan untuk mengelola state-nya jadi lebih baik gitu ya. Nah, contohnya kalau kayak use form state sama use form status ya, itu kita menangani form ya, menangani form itu jadi lebih mudah gitu ya. Kalau sebelumnya ya, kalau teman-teman pengen menangani form, teman-teman bikin semuanya manual gitu ya, manual. Kalaupun teman-teman tidak bikin manual ya, seperti yang kita pelajari di sebelumnya, kita akan menggunakan yang namanya React Form ya. Jadi akan pakai RHF ya. Jadi React Hook Form. Nah, jadi kita bergantung banget sama React Hook Form. Nah, kalau misalkan di versi ke-19 mereka sudah
bikin React itu jadi lebih enak banget gitu ya. Kita nggak bergantung lagi dengan React hook form gitu ya. Dan kita nggak perlu lagi bikin dia secara manual. Jadi sudah ada hooknya tersendiri gitu ya. Contohnya kayak use form state sama use form status. Nanti dia akan menangani form kita dengan state, nanti akan ada errornya, ataupun status loadingnya, itu secara langsung di dalam komponen kita. Jadi lebih bagus aja. Nah, jadi ini dua ya, ini adalah yang kedua. Oke, selanjutnya itu untuk dukungan untuk server komponen ya. Nah, untuk server komponen ini teman-teman menggunakan yang namanya framework Next.js ya biasanya. Jadi kalau dengan React aja itu nggak bisa ya untuk server komponen ya. Jadi React 19 itu memperluas kemampuan dari server komponen ya. Jadi ini nantinya memungkinkan rendering sebagian komponen langsung di server untuk performanya lebih cepat kayak gitu ya. Jadi fitur ini nanti akan membantu mempercepat loading halaman dan mendukung pendekatan modern seperti server-side rendering ya. Nah, seperti itu. Jadi ini biasanya digunakan di framework dari React ya, yaitu Next.js kayak gitu. Lalu ini yang ketiga ya. Yang keempat itu menyederhanakan dari penggunaan React itu sendiri. Nah, contohnya ya, contohnya di dalam React version 19 itu akan ada namanya use ya. Jadi akan ada hook namanya use. Nah, use ini akan menyederhanakan penggunaan dari React ya. Contohnya, waktu teman-teman fetching data, sebelumnya kan kita waktu nge-fetch data, kita bergantung banget sama use effect gitu ya. Nah, kalau misalkan kita pakai use effect ya, itu template-nya itu banyak banget yang bakal kita bikin ya untuk boilerplate kodenya. Sedangkan kalau nanti kita pakai use itu lebih mudah kayak gitu. Nah, ini juga nantinya akan menggantikan yang namanya penggunaan dari use context ya. Jadi kita nggak perlu lagi pakai use context gitu ya. Nah, kita bisa pakai si use ini juga kayak gitu. Nah, jadi ini yang bisa kita manfaatkan. Lalu tentunya nantinya ya dengan React 19 ini akan meningkatkan dari user experience-nya ya. Nah, lalu yang terakhir ya, terakhir ini cukup menarik ya. Jadi alasan kenapa React ini di-upgrade ya versi terbarunya, itu dia berkompetisi dengan framework lain ya. Jadi React ini nggak mau kalah ya, walaupun sebenarnya React ini adalah yang sangat populer ya, jadi React itu sangat populer banget ya. Jadi banyak banget developer-developer yang pakai React ya. Dan kalau misalkan ditanya framework apa yang menguntungkan untuk dipelajari ya React gitu ya, karena setiap teman-teman belajar atau setelah teman-teman selesai belajar, itu job kerjanya itu banyak. Nah, jadi banyak orang-orang yang cari developer-developer React. Makanya setelah ada framework-framework baru, ya dari pihak yang bikin React-nya ya, atau tim developer dari React-nya, itu pasti pengen meningkatkan juga ya dari React ini. Biar nanti dia nggak ketinggalan ya. Jadi React kita itu tetap relevan gitu ya. Jadi dia tetap relevan gitu ya. Jadi orang-orang tetap pakai yang namanya React kayak gitu. Jadi makanya versionnya ditingkatkan ya ke version ke-19 agar untuk mempermudah ya dari pengguna-pengguna dari React itu sendiri. Nah, jadi ini adalah kompetisi ya, kompetisi dari framework lain ya. Karena sekarang ya, kalau misalkan teman-teman lihat ya, itu framework kayak Vue ya sama Svelte ya, kalau menurut gue ya, yang gue pelajari ya, Vue sama Svelte kalau untuk Angular menurut gue masih rada susah untuk penggunaannya. Tapi kalau Vue sama Svelte ini sekarang nih kayak enak banget dipakai ya. Enak banget dipakai. Makanya ya untuk menghindari kompetisi ya, jadi React juga tidak mau kalah ya. Nanti dia takut apa namanya? Terseret ke bawah ya. Jadi dia nggak jadi framework nomor satu lagi gitu ya. Nah, makanya React 19 itu hadir ya. Jadinya React jadi jauh lebih baik kayak gitu. Jadi ini adalah beberapa alasan utama ya menurut gua pribadi kenapa React 19 itu ada versi terbarunya. Oke, sekarang kita akan bahas aja langsung satu persatu ya dari konsep-konsep atau fitur-fitur terbaru dari React 19. Oke, kita lanjut ya ke next materinya.